Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, ketua kelasnya dipersiapkan terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Nah, siapa yang tahu kenapa kita harus berdoa terlebih dahulu? Ada yang tahu makna doa itu apa? Biar kita Biar apa? Biar kita diberi kelancaran dalam belajar. Selain itu, kita juga mengucapkan rasa syukur karena hari ini kita masih apa? sekolah. Iya, masih sekolah. Siapa yang hari ini tidak hadir? Aku hadir. Ya, hadir semua ya. Ya. Alhamdulillahirobbil. Amin. Nah, sekarang dipersiapkan pulpen dan bukunya. Bawa semua? Bawa. Sudah. Sudah disiapkan? Sudah. Nah, biar lebih semangat lagi, kita akan bernyanyi Indonesia Raya. Ada yang hafal lagu Indonesia Raya? Ada. Siapa? Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Buah-buahan. Iya, kemarin kita belajar buah-buahan. Kita juga belajar tentang lingkungan sehat, bersih, dan asri. Kalian sudah tahu kan? Sudah. Mana yang rumah bersih dan mana yang rumah kotor. Kalau rumah kotor itu rumah yang banyak penyakitnya. Jadi kita harus rajin-rajin untuk membersihkan rumah biar rumah kita bersih. Biar kita tidak terkena penyakit. Iya, COVID-19. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran pertama. Nah, dibuka halaman 1 bukunya. Sudah? Tujuan kita belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Itu yang pertama, kita akan tahu tentang pengalaman kita. Yang kedua, kita akan tahu betapa pentingnya mengucapkan kata maaf. Yang ketiga, kita akan tahu alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang nada rendah dan nada tinggi. Wah, banyak sekali ya pelajaran hari ini. Ada berapa materi? 4. Iya, ada 4. Nah, biar lebih semangat lagi, kita nyanyi cicak-cicak di dinding. Siapa yang bisa nyanyi lagu cicak-cicak di dinding? Cicak-cicak, ding, ding, ding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap, hap, lalu ditangkap. Wah, hebat, semangat sekali. Nah, sekarang kita buka di halaman pertama. Nah, halaman pertama itu kita akan bercerita tentang Benny dan keluarganya. Jadi, setiap orang itu memiliki pengalaman. Pengalaman itu dapat diperoleh di mana saja, seperti di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Nah, pengalaman juga dapat diperoleh di tempat wisata. Nah, di gambar pertama ini, gambar pertama ini adalah pengalaman Benny di rumahnya dengan keluarganya pada saat bekerja sama di kebun bunga. Nah, yang kedua,
Ini pengalaman Beni di sekolah karena Beni telah memenangkan lomba dalam membaca puisi. Nah, di gambar ketiga ini Beni juga berpengalaman di tempat bermain. Pengalamannya yaitu bermain galah gasing. Nah, ini namanya permainan galah gasing ya. Bermain galah gasingnya itu dilakukan di lapangan bersama teman-temannya Beni. Dan yang terakhir, gambar yang keempat, itu Beni berpengalaman juga di tempat wisata. Beni pernah pergi ke Raja Ampat. Nah, di sini siapa yang punya pengalaman? Aku. Apa pengalamannya? Kenapa pergi ke rumah nenek? Emang rumah neneknya Lela di mana? Di Jakarta. Jakarta, jauh sekali. Kalau Tasya Di situ. di situ mana? Samping. Samping mana? Nah, Ini udah meninggal. iya. Sekarang kita buka halaman 2. Nah, di halaman 2 itu setelah liburan semester 1. Nah, saat liburan Beni asik membantu di rumahnya. Beni membantu ibu, ayah, dan kakaknya. Beni juga membantu memajang jam dinding. Nah, ini dia Beni, ini ibunya Beni sedang membantu ibunya untuk memajang jam dinding. Nah, selanjutnya itu jam dinding di rumah Beni mati. Ibunya meminta tolong Beni untuk menggantikan baterainya. Nah, jam dindingnya terjatuh saat dijangkau. Lalu Beninya meminta maaf kepada ibunya. Nah, di sini ada percakapan antara ibu Beni dengan Beni. Kata ibunya, "Beni, coba lihat jam dinding di rumah, Nak." Lalu kata Beni, "Iya, Bu. Wah, jarum jamnya berhenti bergerak, Bu." Lalu kata ibunya, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?" Kata Beni harus mengganti baterainya, Bu, dengan yang baru. Lalu kata ibu, "Maukah Beni menggantinya?" Kata Beni, "Mau, Bu." Kata ibunya, "Hati-hati ya, Nak." Kata Beni, "Iya, Bu." Nah, di saat Beni sedang mau mengambil jam dindingnya, ternyata jam dindingnya terjatuh karena Beni tergesa-gesa mengambil jam dindingnya. Terus kata ibunya, "Ya, jamnya retak." Terus kata Beni, "Maafkan Beni, Bu, karena Beni kurang berhati-hati dalam mengambil jamnya sehingga jamnya terjatuh." Lalu kata ibunya, "Iya, Nak, tidak apa-apa dan tidak perlu tergesa-gesa ya, Nak." Nah, karena Beni tadi merasa bersalah karena telah menjatuhkan jam dindingnya yang mengakibatkan jam dindingnya retak, makanya Beni meminta maaf kepada ibunya. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya, tadi kan ibu telah membacakan percakapan antara ibu dan Beni. Sekarang ibu ingin bertanya, apa yang terjadi dengan jam dinding? Apa, ayo? Tadi jam dindingnya jatuh dan mengakibatkan jam dindingnya menjadi Retak. iya, menjadi retak. Siapa yang mengambil jam dindingnya? Beni. Iya, Beni. Mengapa jam dindingnya terjatuh? Beni tergesa-gesa. Iya, pintar sekali. Bagaimana cara mengambil jam dinding? Tadi digambar. Pakai tangga. Ah, iya, menggunakan tangga. Lalu yang terakhir, Beni telah menjatuhkan jam dindingnya. Apa yang dilakukan Beni kepada ibunya? Minta maaf. Iya, Maaf, Pak. meminta maaf. Jadi, kalau kita melakukan kesalahan, maka kita harus meminta maaf seperti yang dilakukan oleh Beni kepada ibunya. Selanjutnya, di halaman 5 itu kita disuruh melihat percakapan antara Beni dan ibu. Nah, percakapan ini itu menunjukkan sikap santun. Sikap Beni yang santun kepada ibunya karena Beni mengucapkan kata maaf yang sopan.
Nah, sekarang kita akan praktek ya, praktek mengucapkan kata maaf. Misal, Lela melakukan kesalahan kepada Tasya. Terus Lela gimana cara minta maafnya? Yang kuat gimana? Maafin aku ya Tasya. Gimana? Nanti gantian. Maafin aku ya Tasya. Lalu Tasya jawabnya? Iya. Iya. Sekarang gantian. Kalau Tasya punya salah sama Lela, Tasya harus ngomong apa? Maaf ya Lela. Nah, terus Lela jawab apa? Iya. Nah, iya. Aku Pada percakapan ini juga Beni sedang meminta maaf sama ibunya. Katanya Beni, maafkan Beni ya Bu, karena Beni sudah menjatuhkan jam dindingnya. Akhirnya jam dindingnya menjadi rusak deh. Nah, kata ibunya, iya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali berhati-hati dan kamu tidak perlu tergesa-gesa. Nah, pada percakapan ini Beni sedang meminta maaf kepada ibunya karena Beni merasa bersalah. Akibatnya jam dindingnya retak karena kesalahannya Beni. Beni terlalu tergesa-gesa. Nah, tentunya kalian mengucapkan minta maaf itu ketika kalian merasa bersalah. Nah, kalimat minta maaf biasanya diucapkan pada saat kalian merasa bersalah. Nah, selain itu, gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Jadi kalimatnya itu nadanya harus baik-baik dan nadanya juga harus sopan. Selanjutnya, nah, Beni itu teringat dengan tugas dari gurunya. Tugasnya yaitu mengukur panjang benda yang ada di rumah. Nah, ini gambarnya. Beni ingin mengukur panjang jam dinding. Berapakah panjang jam dinding ini? Sebutkan alat yang digunakan untuk mengukurnya. Nah, di sini ini ada gambar jam dinding dan ini ada gambar penggaris. Tadi Beni disuruh mengukur jam dinding. Nah, Beni mengukur jam dindingnya itu menggunakan penggaris. Alat yang digunakan untuk mengukur jam dinding ini itu adalah penggaris. Sampai 20. Penggaris juga disebut dengan mistar. Jadi nama lain dari penggaris itu adalah si Beni itu suruh mengukur jam dinding menggunakan penggaris. Jadi alat untuk mengukur panjang itu namanya penggaris atau mistar. Iya, nama lain dari penggaris adalah mistar. Nah, sekarang kita akan mengukur. Lela mau mengukur apa? Pulpen. Yuk kita ukur pulpen yuk. Buku. Dinding. Kejauhan. Kalau dinding bukan menggunakan mistar. Buku. Iya, buku. Kita ukur buku. Bukunya panjangnya berapa ya? Cara mengukurnya itu kita hitung dari angka 0 sampai angka berapa ini? 16. Iya, 16. Coba Lela tulis angka 16. Di papan tulis angka 16 seperti apa? Iya betul, 1 dengan 6. Dah. Sekarang Tasya. Ayo Lela boleh duduk kembali. Tasya mau mengukur apa? Pulpen. Ya, kita ukur ya. Kita lihat dari angka 0 sampai angka 14. Iya, sekarang Tasya tulis di papan tulis angka 14. 1 dengan 4. Ayo, 1 dengan 4. 1 dengan 4.
Iya. 4. Seperti ini. 1 dengan 4. Nah, dah. Silakan duduk kembali Tasya. Nah, sekarang kita akan bernyanyi pelangi-pelangi. Siapa yang bisa nyanyi lagu pelangi-pelangi? Aku. Yuk kita nyanyi. Pelangi-pelangi, Alangkah indahmu, merah kuning merah hijau, kuning hijau di langit yang biru. pelukismu agung, siapa gerangan pelangi. Pelangi ciptaan Tuhan. Tepuk tangan dong untuk Lela. Yaudah. Nah, tahukah kamu tekanan nada pada lagu? Nah, kalau seperti nada. lagu juga ada nadanya. Jadi nggak sembarang nyanyi, ada nada tinggi dan ada nada rendah. Nah, kalau seperti ini lihat nih. Seperti ini. Nah, ini artinya nadanya tinggi. Jadi harus kuat. Kalau seperti ini, seperti panah, iya. Kalau seperti panah itu nadanya harus lemah. Berarti harus rendah. Iya, gitu. Nah, coba kita nyanyi sekali lagi. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, itulah dia tadi materi kita hari ini. Kita simpulkan bersama-sama ya. Tadi kita telah belajar apa? Kita belajar apa dari Beni? Kata maaf. Kata apa? Kata maaf. Iya, kata maaf. Kemudian yang kedua, kita belajar apa dari tugasnya Beni? Mengukur mengukur panjang dengan menggunakan penggaris atau mister. Nah, yang ketiga, kita telah belajar apa dari pelangi-pelangi? Nada rendah dan nada tinggi. Nada tinggi. Iya, nada rendah dan nada tinggi. Jadi hari ini kita belajar tentang maaf. Kalau kita bersalah, maka kita harus meminta maaf dengan kata yang baik dan kata yang sopan. Dan Yang kata yang nggak kedua, nggak boleh kata yang nggak baik, harus menggunakan kata yang baik dan kata yang sopan karena kan kita mau meminta maaf. Bulan puasa. Iya. Pada yang kedua, kita telah belajar tentang alat ukur panjang yaitu mister atau penggaris. Cara menghitungnya dimulai dari angka 0. Nah, satuan dalam penggaris itu namanya sentimeter. Jadi ini iya sentimeter atau cm. Singkatnya cm. Nah, yang ketiga, kita juga telah belajar tentang nada rendah dan nada tinggi. Nah, besok kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, tugasnya adalah kalian minta ceritakan pengalaman kalian kepada kedua orang tua. Nah, pesan ibu itu jangan lupa meminta kata maaf kepada orang lain ketika kita bersalah. Baik anak-anak, silakan masukkan bukunya ke dalam tas. Yuk, masukin bukunya ke dalam tas. Nah, jangan lupa besok kembali lagi ke sekolah ya. Kembali lagi ke sekolah dengan mengerjakan PR-nya. Jadi nanti kalian maju ke depan, kalian cerita ke ibu pengalaman kalian selama di rumah. Selama di mana? Di rumah. Sudah dimasukkan bukunya semua? Ya, Tasya masukin dalam tas. Sudah.
Dan karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas silakan Mbak pimpin doanya terlebih dahulu. Bismillah. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih telah hadir ke sekolah. Jangan lupa besok kembali lagi ke sekolah. Tugasnya dikerjakan. Nah, jaga diri baik-baik dan jangan lupa untuk meminta maaf jika kita merasa bersalah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.